Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Apa yang saya bagikan ini adalah murni ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi simak sampai dengan selesai, barangkali ada pertanyaan teman-teman yang akan saya bahas. Oke, lanjut lagi untuk yang pertama ya, dari akunnya Rahmat Pargum Rahmat. Salam. Hadir Mas, kenapa selalu ngos-ngosan kalau jalan gitu padahal sebentar saja? Ya, nggak apa-apa. Jadi kita memang dalam kondisi di fase pemulihan, mungkin itu juga masih ngos-ngosan ya, apalagi dalam kondisi kita itu lagi di fase yang banyak sensasinya. Saya dulu juga sama seperti itu. Nanti sedikit demi sedikit ya, berangsur ya, itu ada tahapannya. Nanti juga apa namanya, kita beraktivitas itu ya seperti biasa lagi. Memang dalam kondisi pemulihan itu masih terasa sekali ya. Jadi untuk kerja juga jangan berat-berat dulu, jangan kecapean dulu. Kalau kecapean biasanya akan muncul lagi sensasi dan teman-teman nanti memicu lagi itu, terpicu lagi cemasnya ya. Jadi hal seperti ini udah umum sebenarnya untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Gak usah takut teman-teman, nanti akan normal lagi kok. Dilatih sedikit demi sedikit bertahap gitu ya. Jangan kecapean dulu. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ana Riana. Ini apa maksudnya? Teman ada berasa nggak nyaman kiri kanan sampai lengan dan punggung pegal, angkat tangan kalian. Ya sebenarnya banyak ya yang merasakan hal seperti itu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Edi Silitonga. Saya cuma kembungnya doang, gimana ngatasinya? Nah, kalau kembung ya teman-teman, coba teman-teman perhatikan di makanan yang teman-teman konsumsi dan pola makannya. Jadi itu berpengaruh sekali ya ketika kita itu makan makanan yang memicu asam lambung. Makanan yang memicu asam lambung biasanya itu juga cocok-cocokan. Jadi kalau kita nggak cocok itu memicu perut kita itu jadi kembung, begah, ada gasnya. Kalau sudah gasnya banyak di dalam lambung, asam lambungnya tinggi, perasaan juga nggak enak ya, badan juga nggak enak, seperti rasanya kayak mau meriang, terus memunculkan sensasi-sensasi yang lain, gelisah, cemas, panik, terus dada sek, dada enek gitu ya. Itu seperti itu. Tapi untuk apa namanya, untuk meringankan ya, meringankan. Coba teman-teman hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambungnya. Ya, jadi hal seperti ini sebenarnya sih ya sudah apa bisa dibilang itu dasar ya. Jadi untuk menderita gangguan asam lambung pasti sering merasakan yang namanya kembung, begah gitu ya, enek, senep gitu ya teman-teman ya. Coba dijaga ya dari pola makannya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sebentar ya teman-teman, ini karena saya scroll gitu ya. Sebentar. Dari akunnya Padang Panjang. Kang, aku gigi terasa menekan terus mengatup kaku aneh gitu, Kang. Kayak ingin menggigit terus ya. Itu karena efek tegang ya, teman-teman ya. Saya dulu juga sama. Jadi kayak menekan gigi gini. Jadi kalau menurut saya ya, ini analisa saya sendiri gitu ya, teman-teman ya, pada diri saya juga. Itu karena kita faktor apa kecemasan atau ketegangan kita itu masih tinggi. Jadi otot-otot, urat-urat, saraf-saraf itu juga kaku, tegang. Jadinya kalau di gigi itu ya rasanya kayak pinginnya gigit terus gitu ya teman-teman ya. Nah nanti kalau teman-teman sudah bisa rileks ya, sudah bisa santai gitu ngadepin sensasi-sensasi yang bermunculan, itu insya Allah itu nanti juga perlahan dengan sendirinya itu juga nggak kaku lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mary Mantan. Badan melayang, ini apa penyebabnya? Atau keliengan tidak sembuh-sembuh, mohon solusinya dong. Nah, badan seperti melayang, seperti tidak napak kalau kita jalan. Terus apa namanya, seperti di atas perahu, goyang, oleng, atau yang disebut dengan keliengan ya. Ini sesuatu hal yang gimana ya, kalau menurut saya ini dulu itu dominan sekali untuk penderita gangguan asam lambung ya. Ini bicara saya sendiri ya teman-teman ya. Itu saya dulu dominan sekali ya, dan saya juga merasa waktu itu juga sempat bingung, ini kenapa, kapan hilangnya, harus dengan cara seperti apa. Ya balik lagi ya teman-teman ya, karena berbagai macam obat untuk menyembuhkan itu ya saya itu nggak nemu gitu ya teman-teman ya. Tapi dengan
rutin, kita jaga 3HP-nya, kecemasan mulai terkendali, asam lambungnya juga sudah mulai normal lagi. Sensasi itu masih ada, tapi intensitasnya kecil, 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 kecil. Lama-lama setelah kita sambil terus untuk aktivitas, untuk bekerja, itu lama-lama nanti hilang sendiri tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Tapi 3P tetap dijalankan secara konsisten, diperbaiki secara berkala. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sebentar ya teman-teman. Oke. Dari akunnya user, saya sudah bisa jalan pagi 20 menitan, tapi sehari sensasi masih ada aja, hilang timbul Kang. Dominan celekit-celekit di dada sama agak nyesek dari ulu hati ke dada. Kadang keliengan tapi udah bisa sekedar cuci piring, nyapu halaman rumah, dan masak. Meskipun harus dijeda istirahat dulu, apa ini sudah termasuk proses pemulihan? Sudah ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut ya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa beraktivitas, sensasi masih mengiringi itu nggak apa-apa. Sebenarnya itu sudah di fase pemulihan. Cuma di fase seperti ini biasanya mental kita itu kan belum kuat. Jadinya ketika kita sudah merasa bahwa saya sudah bisa nyuci piring, saya sudah bisa jalan-jalan pagi, sudah bisa mungkin kerja-kerja ringan, tapi sensasi muncul itu biasanya kadang kita itu merasa down. Nah dulu juga seperti itu. Down-nya itu karena kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Nah hilangkan ini ya teman-teman ya. Nanti perlahan-lahan ya teman-teman sudah aktivitas rutin seperti itu ya hilang sensasinya itu ya tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa beraktivitas, sudah jangan risaukan masalah sensasi. Itu memang akan tetap mengiringi nanti intensitasnya turun terus seperti itu ya teman-teman ya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Tapi 3P-nya tetap dijaga ya teman-teman ya. Oke. Akunnya Sahed David. Mas, mata saya kok nyut-nyutan Mas. Iya, mata itu pegel terus, kadang itu terasa kayak ngantuk terus kadang kayak nggak ada energinya. Ya itu sudah apa namanya umumnya teman-teman, nggak usah takut. Yang penting teman-teman itu tetap jaga ya, teman-teman jangan begadang ya. Terus istirahat juga yang teratur, kurangi apa namanya kita itu bermain HP ya, kita menatap layar HP itu apa namanya terlalu fokus, terus dengan tingkat kecerahan yang tinggi, terus kita apa sering berada di tempat-tempat yang silo, itu kurangin dulu ya teman-teman. Kalau bisa pas siang itu gitu, pas panas-panas gitu teman-teman pakai kacamata yang hitam gitu ya. Jadi nanti mengurangi ini apa namanya kelelahan mata itu ya. Dengan kondisi kita mengalami gangguan asam lambung, otomatis beberapa organ kita itu kan fungsinya ya terganggu gitu ya teman-teman. Jadi ya kita harus tahulah gimana caranya. Kalau kita merasa mata itu terasa nyut-nyutan itu kan karena kecapean ya teman-teman ya, tidur susah biasanya. Nah itu seperti itu. Jadi teman-teman coba akalin gitu ya. Yang penting teman-teman jangan begadang dulu, istirahatnya yang cukup gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Nah, bentar ya, ini agak ngeblur kayaknya. Oke. Akunnya Moh Juri. Gigi kadang nyeri, kadang nggak mau dicabut, nggak tahu yang mana yang sakit, makin bingung atas bawah sakit apa juga termasuk sensasi asam. Mohon solusinya. Mungkin yang dimaksud ini ya teman-teman, dulu ini kok ngeblur-ngeblur. Nah, mungkin yang dimaksud nyeri itu linu gitu ya teman-teman ya. Mungkin kan linu itu kan ada kadarnya. Linu-linu biasa sama linu-linu atau ngilu-ngilu itu pada saat kita terkena asam lambung ya, karena kita sering reflux, asam lambungnya itu sering naik gitu ya. Itu gigi itu memang terasa ngilu. Pokoknya kadang kayak terasa sakit di mana tapi tentu satu ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, itu kalau menurut saya itu ya masih ada efek dari asam lambung kita yang sering reflux gitu ya teman-teman ya. Teman-teman jaga di pola makannya, pas pada saat malam tidurnya coba teman-teman itu posisinya itu bandalnya ditinggikan, jadi miring gini, jangan datar begini ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar, aduh ini anak saya telepon teman-teman ya. Jadi nih teman-teman nih, tuh anak saya telepon. Nanti dilanjut lagi ya teman-teman. Apa namanya, saya coba ini dulu, angkat dulu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti dilanjut lagi ya teman-teman ya.
Halo.